Orang Indonesia ini apa yang tak bisa? Orang yang dah mati bisa dipanggil. Ah itu dia. Firaun tuh kan influencernya orang-orang jahat kan. Aduh, Iya kan. Saya bersumpah kata si staff. Tidak akan mengkhianati, memenuhi janji-janji. Oh. Tapi udah, kucing nggak perlu penghargaan, Bung. Tolong, kucing cuma pengen hidup layak. Layak di luar angkasa dikasih Aduh, makan. ada juga yang kucingnya itu dijadikan mumi. Oke. Oh, Jadi ini udah ini tahun-tahun zaman Mesir. zamannya Firaun. Firaun. Firaun sendiri. Jadi ceritanya ini bangsa Mesir kuno dikenal sangat terobsesi Firaun itu akan raja kan, bukan mumi. namanya kan? Ya, itu Apa gelar raja. julukan gelar raja? Gelar raja kan? Oke. Ramses. Namanya Korun kan? Bukan ya? Ramses salah. 2. Lain. Ramses 2. Korun cerita lain. Tolong, Anda menghubung-hubungkannya maksa. Nah, lanjut. Jadi ini kan berhubungan dengan latar belakang kisah dijadikannya mumi itu kucing-kucing. Ya. Bangsa Mesir kuno itu dikenal sangat terobsesi akan mumi. Sebabnya, Kok terobsesi? sebabnya tunggu dulu, belum selesai nih. Sebabnya adalah dalam kepercayaan bangsa Mesir kuno, seseorang hanya bisa mencapai alam sesudah kematian jika mayatnya tetap berada dalam kondisi utuh. Itulah sebabnya setiap kali raja atau Firaun mereka meninggal, mayatnya akan langsung diawetkan menjadi mumi supaya mayatnya tetap utuh hingga beratus-ratus tahun kemudian. Yaitu latar belakang apa masyarakat Mesir kuno suka membuat mumi. Nah itu. Bukan hanya manusia yang dijadikan mumi oleh bangsa Mesir, hewan macam seperti harusnya katanya nih kok hewan macam bahasa daerah mana tuh? Hewan macam kucing pun ternyata juga dijadikan mumi oleh mereka. Pada tahun 1890-an, arkeolog Inggris pernah menemukan ratusan ribu mumi kucing. Oke, sebagian dari mumi tersebut kemudian dikirim kembali ke Eropa untuk dijual sebagai pupuk. Lah, saking banyaknya kucing yang pernah diubah menjadi mumi oleh bangsa Mesir. Pernah ada satu kapal yang mengangkut 180 ribu. Arkeolog nangis tuh. Nangis arkeolog asli. Nggak, masalahnya ngapa sebagian dari mumi tersebut kemudian dikirim kembali? Kan dia ketemunya di Mesir, kok dikirim kembali ke Eropa? Nggak tahu. Mana dikirim kembali? Ini sebagian dari mumi tersebut kemudian dikirim kembali. Emang dia ketemunya di mana? Di Eropa atau di Mesir? Dikirim kembali. Oh, maksudnya dikirim lagi gitu bukan? Maksudnya dikirim Dia kan lagi. itu tadi kan saya belum bacanya. Ya, jadi kan Ini kan 1890 arkeolog Inggris pernah menemukan ratusan ribu mumi kucing. di Mesir pasti nemunya Di kan. Mesir. Lanjut. Kemudian, Sebagian dari mumi tersebut kemudian dikirim kembali ke Eropa. Belum, terus. Saking banyaknya kucing yang pernah diubah menjadi mumi oleh bangsa Mesir, karena ada satu kapal yang mengangkut 180 ribu mumi kucing ke Eropa. Menurut siapa? Tuh. apa? Itu jawabannya tuh. Kembali tadi tuh. Kirim kembali ke Eropa kan? Iya betul. Jadi dikirim lagi gitu. Dan ngirim lagi gitu. Oh. Dan itu yang- pernah diangkut mumi kucing itu pernah diangkut ke Eropa. Terus diangkut lagi itu Ada kan lagi sampai Mesir. 180 ribu mumi ini. Mesir diangkut lagi ke Eropa jadi pupuk. Itu yang dia Sebenarnya bukan masalahnya di pengiriman sih, lebih kepada ini kucing loh. Bangsa Mesir kuno nih sudah payah mengawetkan dengan bahan-bahan rahasia mereka terus supaya awet beribu-ribu tahun. Tahu-tahu sampai di Eropa dijadikan pupuk. Oh iya, padahal di bahasa Tapi itu emang tak guna gak sih? Kesannya kan zong banget itu. Susah payah loh orang buat orang mumi. Eropa tuh mikirannya bagus ke depan. Oh ini ada mayat nih dari pakai, kita jadi pupuk aja. Oh iya kan biar subur tanahnya. Udah dihancurin jadi pupuk. Nggak, kenapa harus mumi yang sudah berusia ribuan tahun gitu loh? Kenapa tidak? Angkat kepala dan katakan, Tidak. tutup telinga dan katakan, Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Tidak. Ya dong. Itu aku bilang mumi kenapa yang tidak? ditahan itu yang punya nilai sejarah kayak Firaun misalnya kan terkenal. Firaun tuh kan influencernya orang-orang jahat kan. Iya kan maksudnya. Tapi dah Kamu semua jadi- Firaun. Hah? Dah semua Firaun dong. Iya maksudnya Firaun si Ramses 2 ini kan. Oh iya. Iya kan. Saudara kan dia kan influencernya tuh. Maksudnya kalau anak-anak mau jahat, maksudnya kamu jadi keturunan Firaun, kamu jadi Firaun gitu. Firaun sama Dajjal lah. Nah kan, tidak ada. Benar sejarah. Kalau kucing ini kan tak ada. Nggak ada. Apa yang diperbuat tuh tidak Tapi jelas. kan di Mesir kan kucing kan ini binatang yang diagungkan guys. Nah, iya, Di mana? Di mana? Mesir. Iya, Ya bukan. simbol itu aja. Berarti, sekedar simbol itu. Ya. Cuman ya orang
orang Eropanya yang nggak memandang sudut pandang Mesirnya gitu. Ya, ini ada perdebatan nggak sih pas ada ketemu ini? Kayaknya enggak lah, mungkin langsung dijual-jual ya. Pas ketemuan ini ada masalah nih. Mesir kan Ambillah gitu. Dia ngomong dengan pemerintah Mesir kan, kami ketemu Mesir kucing mumi nih gitu. Boleh kami bawa ke Eropa? Oh, Bawalah. apa? Oh, kami jadikan pupuk. Hah? Gimana? Ini pupuk itu apa? Biar tanah kami subur. Oh, bagus. Boleh. Berapa? Langsung aja berapa? Kalau dulu Mesir kan itu kan alirannya kan ke dewa-dewa kan. Sekarang kan ada lari ke Islam Jadi pemanfaatan tuh lebih penting. Dibandingkan harus dibiarkan. Ya, betul. Masuk akal. Jadi kalau dijadikan Jadi pupuk. kalau disimpan di museum kan jadi koleksi yang unik sampai saat Belum selesai deh kita. Mesir belum habis kan? Oh ya, menurut sejarawan, bangsa Mesir membuat mumi berbahan kucing karena mereka percaya jika kucing adalah jelmaan dewa Bastet. Untuk menunjukkan kesetiaan mereka, para pemuja Dewi Bastet. Dewi atau dewa? Dewi. Para pemuja Dewi Bastet pun kemudian membuat mumi kucing dalam jumlah yang amat banyak. Tuh. Kucing-kucing yang hendak dijadikan mumi akan dibunuh terlebih dahulu, dengan cara dicekik, Sejarawan menduga kalau bangsa Mesir di masa lampau pernah memiliki peternakan kucing khusus, untuk menyediakan kucing-kucing yang hendak dikorbankan dijadikan mumi. Aduh, Jadi ternyata buat Anda yang melihat tangan-tangan orang yang di sininya penuh cakaran, suka ngecekik ini kucing juga ngecek. keturunan Firaun. Udah menghormati Dewi Bastet, dia harus membunuh kucing. Kirain ini karena saking sayangnya dengan kucing, tidak mau biarkan kucing itu mati sia-sia, dia dimumikan gitu kan biar menyentuh ketemu Dewi, ternyata dicekik langsung aja dikorban. Katanya diagungkan tapi dicekik kan. Gimana ya? Masuk akal kalau si Eropa itu mengambil rejeki pupuk. Kadang manusia itu ada Lebih hadir. manusiawi. Lebih bermanfaat ya. Iya, daripada harus dibunuh, dicekik, mati kau kucing. Ini untuk Dewimu kucing gitu. Mati. Kucing nggak tahu apa. Dewi mana? Siapa Dewi siapa? Soalnya Dewi Bastet itu kan suka kucing itu kan mungkin diceritain Atau mungkin dia jelmaan kucing. Mungkin nggak tahu juga. dia di gambaran sih jelmaan kucing. Di cerita aslinya mungkin dia suka kucing, tapi dia udah mati dan dia apa? Dewi Diagungkan. Bastet. Diagungkan malah jadi gitu. Iya kan jelmaan kucing. Dia kepala kucing dia kepala kucing Bastet Dewi itu. yang memang jelmaan kucing itulah. Oh, Neko Parah. Loh, kok Neko Parah? Neko Mamusi. Neko Mamusi. Aduh. Soalnya dia punya peternakan kucing nih. Punya peternakan Sengaja kucing. gitu sampai buat peternakan kucing. Dicekik. Maksudnya udah biar mati gitu. Kalau Cleopatra itu Dewi bukan ya? Itu ratu kan? Cleopatra itu ratu. Ratu, yes. Itu ratu Romawi. Kok Ya. Ratu Romawi sih. Mesir Pak, tolong Pak. Persia. Ada Persia lagi ya. Itu apa? Genghis Khan. Bininya Genghis Khan. Aduh, ngubah-ubah sejarah aku nih. Jauh banget ke usia. Aduh, baik. Cleopatra tuh Anubis apa? Anubis dewa Mesir. Mahasiswa sejarah menangis melihat pendapat Anda. Anubis dewa Mesir, Cleopatra ratu Kucing Mesir. juga, kan? Dia Anubis. anjing. Oh, anjing. Anjing jaga pintu neraka. Oh, Anubis anjing. Ngapa lihat saya, Pak? Tolong. Jangan-jangan berarti Bastet ini jaga pintu surga. Mungkin karena yang jaga laki-laki ya nih, di neraka perempuan cewek klasiknya. Yo, jadi neraka tuh laki-laki gitu. Oh iya lah. Cewek itu surga. Walaupun dia jalan gitu banyaknya perempuan. Tapi dewa-dewa apa? Dewa-dewa Mesir itu identik sama burung sebenarnya. Hah? Horus, Ra, burung-burung waktu itu. Kayaknya banyak hewan-hewan juga lah baru. Iya benar-benar. Biasanya identik sama burung, kucing tuh agak Bastet. Nih, tapi gambarnya nanti ditempel sama Pak Editor sini foto Dewi Bastet. Iya. Oke, jadi gimana nih dengan kejadian kucing dijadikan mumi ini? Ya mau diapakan namanya juga sejarah. Waktu sejarah saya nggak setuju. Cuman mungkin itu hukum yang terjadi udahlah. Memang kan kita nggak tahu kan. Setiap masa kan beda hukumnya, beda aturannya. Ya, ini Sekarang untuk jadi pupuk saya sangat setuju. Karena tidak ada kesan sejarah. Tapi kayaknya udah habis lah kali ini kucing. Masih ada. kalau kira-kira Masih ada sama tidak bukti lah ya. kalau ya ada dijadikan untuk di museum. Musim kan bawa bukti bawa ada. Tapi kalau misalkan ke hak asasi kucingnya kan mungkin zaman dulu tidak betulkan ya. Tidak ada diperhitungkan. tidak ada hak asasi Kalau mumi manusia dijadikan pupuk gimana? Bahkan manusia. Mumi manusia dijadikan pupuk Lah gimana? orang Tapi manusia kubur kan. Kubur bukan pupuk cuy. Mumi manusia. Minyak bumi itu penghasil minyak bumi. Mumi. Bukan manusia yang dikubur zaman sekarang muminya. Ah, masuk akal. Mumi Tidak boleh. Mumi Mesir dijadikan pupuk.
Kita itu strata tertinggi makhluk hidup tuh manusia. Ah, iya kah? Iyalah. Kita ini makhluk adidaya. Oh iya kah? Makhluk adidaya. Bahkan COVID yang pengen masuk dalam bumi ya dicegat sama manusia. Oh iya. Nah, padahal makhluk hidup gak? Hidup Ada konspirasi jadinya kan. Ini sebenarnya kan COVID udah ada dari zaman dulu, cuman dulu kan di hewan. Sekarang ya jadi dia berkembang bisa masuk ke manusia. Karena manusia terancam dengan adanya COVID. Jadi manusia merasa paling benar. Padahal COVID itu makhluk hidup gak? Hidup. Yang sama-sama pengen cari hidup. Sama. Ingin cari makan. Sama. Jadi Anda setuju kalau COVID merajaya rela? Itulah makanya karena kita di makhluk adidaya, makhluk yang paling berkuasa di bumi. Ya, kita harus kalahkan COVID lah. Selanjutnya, ini ada kisah unik di mana kucing itu dikirim ke luar angkasa. Biasa. Kayaknya biasa ya. Biasa. Manusia sudah lama menaruh rasa penasaran untuk pergi ke luar angkasa. Namun sebelum manusia bisa ke sana, manusia mengirim hewan-hewan ke luar angkasa terlebih dahulu dengan maksud mempelajari dampak yang timbul pada tubuh makhluk hidup saat mereka berada di luar angkasa. Oke, untuk penelitian ya. Kucing adalah contoh hewan yang pernah dikirim manusia ke luar angkasa untuk tujuan tersebut. Pada tahun 1963, lembaga antariksa Prancis yang bernama CERMA, gimana bacanya? CERMA? Pernah mengirimkan kucing ke luar angkasa. Peluncuran tersebut dilakukan dari stasiun peluncuran yang terletak di tengah-tengah Gunung Sahara. Oke, tidak ada yang aneh. Felicite adalah Felicite, gimana bacanya? Bahasa Prancis nih. Adalah nama kucing dari kucing yang mengikuti momen bersejarah tersebut. Selama berada dalam wahana yang mengangkutnya ke luar angkasa, ilmuwan memantau denyut nadi dan intensitas betul napas Felicite melalui perangkat yang sudah terpasang pada tubuhnya. Felicite berada di luar angkasa selama kurang lebih 15 menit. Wah. Sesudah itu wahana yang mengangkutnya kembali ke bumi mendarat dengan parasut. Sudah tiba kembali di bumi, Felicite langsung dibunuh dan dibedah supaya manusia bisa mempelajari apakah ada perubahan yang terjadi pada otak kucing setelah menghabiskan waktu beberapa lama di luar angkasa. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Felicite yang dibunuh. Kontribusi Felicite terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan luar angkasa, seniman Gil Parker membuat patung yang menampilkan sosok Felicite saat berada di atas bola dunia. Patung tersebut selesai dibuat pada bulan Oktober 2019 dan terbuat dari bahan perunggu. Dikirim tahun berapa? Dikirimnya tahun 1963. Selesai 2019. Itu patungnya dibuat tahun 2019. Patungnya saking lama dia bikin patung kayak gimana ya? Kucingnya di atas mana ya? Tapi untuk apa kucing dibuatkan penghargaan berupa patung perunggu? Hei, Mereka tidak perlu, mereka nyumbang dengan kucing makan, tidak Jo. perlu. Dan sangat ini. Mereka tidak pernah minta dimakan patung, tidak pernah. Mereka juga tidak pernah minta dikirim keluar angkasa. ini bukan penghargaan untuk kucing. Kayaknya bukan penghargaan untuk kucing. Warga atau kucing melakukan kucing dengan sebaik-baiknya ya udah. Nah, kenapa dia baru ngasih penghargaan kucing itu pas tahun 2019? Berarti sebelum-sebelumnya tidak ada yang ingat Baru gitu ya. mampu kali. Baru mampu. Bisa juga ya. Baru ada yang peduli. Jangan-jangan. Ini kucing ini udah mau keluar angkasa loh, gitu kan? Masa ada penghargaan? Ya, maksudnya ada beritanya juga ya. Tapi udah, kucing nggak perlu penghargaan, Bung. Tolong, kucing cuma pengen hidup layak. Layak di luar angkasa. dikasih Aduh, makan. Kalaupun di balik apa yang mau ceritakan gitu? itu kan itu. Udah melayang-layang dicerita sama apa? Elis misalkan nama kawan kucing agak Elis sama Alexander gitu kan. Bayangkan nama kucing. Aku melayang-layang lu di sini gitu nanti gravitasi gitu. Maksudnya ada kebanggaan sendiri enggak lah? Enggak, emang Ya, kucingnya enggak, pas di enggak ada luar angkasa kebanggaan. dia terbang-terbang. Kan layang. Dan di dalam pesawatnya tuh udah pesawatnya. Nanti gravitasi. Bukannya dia kayak ditempatkan di gini jadi dia enggak ngapa-ngapa gitu. Ya, emang dia dibiarkan dia melayang di dalam Enggak. ruang pesawat angkasa gitu. Ya pasti di dalam kursi astronotnya gitu lah mungkin. Berarti dia tidak melayang dong. Melayang dengan mesin. Melayang lah. Anda selalu memperdebatkan hal-hal substansial yang gini, kita kan biasa nonton film yang orang mau keluar angkasa kan pakai yang apa? baju astronot. Astronot ada kursinya kan, kursinya nih. Pas udah di luar angkasa dibuka baru dia melayang. Nah kucing, macam mana cara dia melayang? Kan pasti pas masuk pesawat angkasa, kau duduk sini ya diikat. Sampai angkasa, macam mana dia mau buka? Enggak itu meong-meong dia ya kan, meong. Tak ada Itu gimana?
Cuman cara dia melayang-layang itu cuman. Kayaknya tidak melayang-layang lah berarti hitungannya. Apa yang jadi sebuah penelitian ketika kucing tak bisa ngapa-ngapain di luar angkasa? Setelah itu dikasih Apa? kan? Ya kan? Lu pikir kan agak Itu sama kasusnya sama kayak babi lah, berarti babi yang keluar angkasa kayak monyet, Anjing. anjing. Banyak sih namanya sama. Tapi kan di sini udah dijelasin bahwa yang diteliti kan bagaimana pengaruh iklim luar angkasa terhadap Kucing. Hewan makhluk hidup lah khususnya. Karena pas dia terbang kan katanya di luar angkasa selama 15 menit. Terus sudah itu di sana pun kan dipantau detak jantungnya gimana segala macam kan sama dari peneliti Kan balik mati sih. dibunuh berarti baliknya hidup selamat dengan parasut selamat. Berarti tidak sempat cerita dari tidak sempat gosip, tidak sempat. Langsung dibunuh, langsung dibedah. Jadi cara manusia memperoleh data tentang bagaimana kondisi makhluk hidup di luar angkasa ya dari pembedahan itu tadi. Berarti manusia yang pergi luar angkasa dibunuh. Enggak ada. Mana sih? Sudah Untuk aku pikir mendapatkan itunya data-datanya yang lebih Yang jadi masalah sih lebih kepada kucing itu itulah tuh penganut teori flat earth tuh. Oh iya. Bunuh astronot yang balik bawa informasi. Semua nggak kucing ini kan. Sebenarnya kucing ini bawa informasi untuk kucing lainnya gitu. Untuk naikkan tingkat gengsi kucing. Bahwa nggak ada. Bahwa kucing nggak sekedar makan whiskas, nggak sekedar meong-meong. Itu kayaknya lebih kepada pendapat manusia terhadap kucing lah. Tapi itu sama kucing nggak berarti kayaknya. Kamu pernah keluar angkasa? Kita nggak tahu bagi dia berarti men. Makanya. Oh iya, kita nggak makanya dia balik itu bawa ilmu sebenarnya. Tapi udah dibunuh dulu. Nah itu. Kalau kucing ngasih tahu ke kucing lainnya. bumi itu bulat Terus punya pikiran, ayo aku punya ada gravitasi ini, kita bisa ke atas. Nah udah habis. Jangan-jangan kucing itu nggak sampai keluar angkasa karena mentok ada kayak ubah gitu. Terus dibalik dia belum sempat cerita jadi dibunuh dulu. Bisa jadi kita nggak tahu. Kita tidak pernah tahu. Ada kucing yang tahu. Kucing ini tapi sayangnya dia saksi hidup yang sudah kita tanya patung kucingnya. Kucingnya si Flesit ini nih. Si Flesit. Orang Indonesia ini apa yang nggak bisa? Orang kita mati bisa dipanggil. Itu dia. Bisa dong. Edo Tensei. Apa Edo Tensei? Tensei. Sekarang paranormal namanya. Sepertinya pembahasannya semakin amburadul. Karena masalah-masalah seperti ini biarlah para peneliti yang mungkin lebih tahu maksud dan tujuan mereka dan kita cuma bisa mengkomeni mencici. Dan ini orang yang tahun 1963. Emang lagi musim-musimnya memanfaatkan kucing. Dari tadi 1960, 1963. Kayaknya iya. Iya kan? Sudah ada apa dengan kucing di tahun 1960? Tapi kira-kira yang hal-hal aneh yang dilakukan manusia terhadap kucing yang sebelum-sebelumnya itu udah paling aneh belum menurut kalian? Bukan aneh sih, lebih ke pembunuhan kayaknya. Sadis ya? Kalau aneh itu beda sudah aneh. Berarti ini mungkin ini pas tadi membunuh-bunuh kan tadi kan? Bunuh Politik kucing. Mencekik kucing. Ini dibunuh. Penelitian. Dibedah. Tapi berarti ini yang mungkin yang paling aneh nih. Ini mungkin aneh nih. Jadi semoga aneh. Ini kayaknya aneh banget nih. Jadi ada kucing yang dijadikan wali kota. Aneh enggak tuh? Jadi ini pasti kucing yang berontak karena kucing yang dari luar angkasa tuh mati. Aduh, iya. Kucingnya berontak. Ini si Elis tadi, kawan Feliset. Kita cari tahu dulu namanya di sini ya. Menurut artikel ini, jadi ini kata kalimat pembukanya, bukan hanya manusia yang bisa menjadi wali kota, kucing pun ternyata juga ada yang pernah menyandang jabatan tersebut. Stubbs, nama kucingnya Stubbs. Berarti bapaknya si Felix. Aduh, kompleks sebelah kan? Oh iya, kompleksnya. Sebelah. Tetanggaan. Nomor B7 salah. Jadi Stubbs adalah nama dari kucing yang pernah dipercaya menjabat sebagai wali kota. Kotanya Talkeetna, Alaska. Oke. Hebatnya lagi dia sudah menjabat sebagai wali kota selama 20 tahun. What the heck? Berarti ini Alaska ini tempatnya banyak cacing. Banyak cacing. Hah? Kok cacing besar Alaska? Aduh, gagal SpongeBob. Oh, jangan-jangan diangkatnya wali kota si nih, si Stubbs nih untuk memberantas kucing-kucing tadi. Apa beratas kucing sih? Batas si cacing. Oh. Emang kucing bisa lawan cacing besar Alaska? Mungkin bisa komunikasi. Pendekatan internal. Memang bahasa kucing dan bahasa cacing sama.
Kita nggak tahu mereka ngerti atau enggak. Iya sih, kita nggak tahu. Dunia mereka kita nggak tahu. Masalahnya hampir sama kayak Nasrul tadi ya. Si kucing ini nih emangnya ngerti kalau dia itu jadi astronot, dia ngerti jadi wali kota atau sebenarnya kan ya kucing. Atau mungkin jangan-jangan dia ini isi negaranya ini kucing semua. Aduh, atau jangan-jangan ini bukti keberhasilan pemberontakan kucing terhadap manusia. Dan yang ngelantik ini siapa sih? Kucing. Coba lanjutin dulu ya. Coba lanjut dulu ya. Yang nulis apa kucing yang bikin wartawannya tuh? Bagaimana? Jadi jangan-jangan wartawan Ani di dunia.com ini juga kucing. Kucing sudah menguasai dunia. Jadi Stubbs pada awalnya Stubbs pada awalnya adalah anak kucing yang dibuang oleh ini backstory-nya nih. Iya. Jadi dia ada anak kucing yang dibuang oleh pemiliknya di halaman parkir karena merasa kasihan. Laurie Stage kemudian memungut anak kucing tersebut dan merawatnya. Ia memberi nama Stubbs, artinya potongan, untuk anak kucing ini karena ia nampak tidak memiliki ekor. Oke. Stubbs kemudian tumbuh menjadi kucing yang amat populer. Hanya berselang 3 bulan sesudah ia pertama kali ditemukan oleh Stage, warga Talkeetna beramai-ramai memilih Stubbs sebagai wali kota baru wilayah mereka. Oh, mereka sistem demokrasi juga berarti pakai vote. Oke. Berarti yang manusianya pun Voting si Stubbs. Voting memilih untuk Stubbs jadi wali kota, dipilih ramai-ramai voting. Iya. Oke. Hal tersebut dimungkinkan karena Talkeetna adalah kompleks pemukiman yang diberi penamaan sendiri untuk memudahkan keperluan sensus oleh pegawai pemerintah. Gimana? Jadi sebenarnya Talkeetna Talkeetna bukanlah kota dalam artian yang sesungguhnya. Dan aslinya berstatus sebagai bagian dari kota lain. Oke. Kembali ke soal Stubbs. Semasa hidup Stubbs terbukti merupakan kucing yang amat populer. Pada tahun 2013, saat ia mengalami luka parah akibat diserang anjing, para pecinta kucing di dalam dan di luar Alaska beramai-ramai menyumbangkan uangnya untuk membayar biaya pengobatan Stubbs. Namun pada tahun 2017 Stubbs akhirnya benar-benar meninggal akibat penyakit tua. Penyakit tua. Oke, dia udah meninggal tahun 2017. Dan dia jadi wali kota tahun berapa? Tidak disebutkan di sini dia jadi wali kota, tapi dibilang udah 20 tahun jadi wali kota. Berarti ini 2 periode lah ya. Jadi 1990-an dan 4. Periode. Kelima tak? Oh iya. Kalau pakai sistem Indonesia, nggak tahu di sana berapa tahun kan? Dan sebenarnya Talkeetna itu bukan sesungguhnya kota asli ya. Talkeetna itu cuman komplek pemukiman gitu yang diberi nama sendiri. Kota ini. Tapi ya istilahnya kota buat-buatan para warga aja gitu istilahnya. Talkeetna nih kota kadang-kadang gitu. Dia itu cuma nama kompleks. Talkeetna itu nama kompleks. Ini kompleks yang di luar sama kompleks itu sini beda kayaknya. Ya kompleks pemukiman disebutnya sih, kompleks pemukiman ini kurang lebih lah kayak kompleks di kita berarti. Tapi kan tak ada orangnya kan? Iya tak ada orang. Ada orangnya. Terus? Ya kota kadang ada ya, wali kotanya juga ya buat-buatan warga situ juga. Terus hak apa yang diperjuangkan kucing jadi wali kota untuk ngurus manusia? Nah masalahnya di situ, kucing nggak perlu jadi wali kota, nggak mau. Kayaknya malah nggak mau. Gue tahu isi undang-undang pasal 1 kayak kasus kayak cerita orang yang buat aku tahu sindiran film SpongeBob Gary. Ini ada Gary yang diangkat jadi anak tuh, jadi raja gitu-gitu lah. Bukan sindiran kayaknya SpongeBob yang ikut cerita ini kayaknya cerita itu lah, makanya sindirannya dari situ mungkin Talkeetna tuh Alaska. Tidak kusangka kau bangsawan, Gary. Mau? Kayaknya cerita ini duluan lah. Iya. Kalau dia meninggal tahun 2017 dan dia udah 20 tahun jadi wali kota, berarti tahun 1990-an dia jadi wali kota. Iya. Masa? Ya kan 20 tahun nih. Iya 20 tahun. 1990-an dia jadi wali kota, berarti udah lama kan? Lama umur. Dan tidak ganti-ganti berarti. Dan dia jadi wali kota bukan karena kebijaksanaan, karena kejujuran, tapi karena semua orang populer. Karena populer. Kayak artis yang jadi wali. Awalah. Lanjutin. Artis yang jadi perdana menteri. Ada disebutin. Ada menteri. Giri kan mau jadi presiden kan? Perdana menteri tapi. Oh iya. Kayak Ada artis anak. DPR, kalau artis DPR banyak. Perdana menteri. Ya kurang lebih sih kan mereka juga Kita mana ada perdana menteri coba? Oh tadi ya. menteri kali maksudnya. Kita ini presidensial. Maksudnya menteri kali. Si Koni menghina presiden. Iya. Presidensial. Presidensial ya mana? Ini kali. Amerika presidensial. Indonesia presidensial. Ayo. Semuanya. Itu tuh.
Presidensil. Tapi gimana sih pasukan pengawas wali kotanya nih si staf diserang anjing, berarti penjaganya nggak bagus dong? Mungkin penjaganya kucing nggak kali? Jadi kalau rumah anjing kabur. Si stafnya kan wali kota jadi berusaha melindungi gitu ya. Anu staf nih ada apa istilahnya, ada wibawanya, apa tidak pelari untuk rakyat. Oh ini kayak itu mungkin kayak apa, kayak siapa tuh yang nipu-nipu duit tuh? Oh duit. Siapa Ki Ageng? Ki Ageng. Ki Ageng ya? Nah, kayak gitu-gitu lah. Iya, Banyak. Sedangkan ini tuannya nih manfaatkan kepopuleran si staf untuk jadikan staf wali kota supaya dapat privilege kak. Oh, jangan pemiliknya yang jadi wali kota sebenarnya. Maksudnya yang kuat untuk ngajak si staf jadi wali kota ini si tuannya. Jadi wali kota karena dia populer. Atau para fansnya juga, jadikan wali kota jalan gitu nih, sebagai simbol lah yang ngurus tetap orang-orang, tetap manusia lah. Tapi ini karena kotanya juga kota ngade-ngade yang sebenarnya Enggak ngade-ngade. komplek pemukiman dibilang. Namanya kota pasti. Nih ya. Kompleks. Ini penjelasannya kenapa si kucing itu boleh jadi wali kota, karena sebenarnya hal tersebut dimungkinkan karena targetnya adalah kompleks pemukiman yang diberi penamaan sendiri untuk memudahkan keperluan sensus oleh pegawai pemerintah. Jadi sederhananya targetnya bukanlah kota, nah kan? Yang tinggal dibilang gitu. Dalam artian perumahan. Dalam artian yang sebenarnya dan aslinya berstatus sebagai bagian dari kota lain. Ya kayak Pontianak kan kotanya aslinya, terus ada komplek namanya Mitra Utama. Oh, gitu. bagian komplek. Berarti kayak itu kayak Vatikan. Negara di dalam ibu kota Tapi Roma. dia punya pemerintahan sendiri. Kalau ini kan Nah, itulah pemerintah sendirinya si staf ini. Enggak, dia tidak ada pemerintahan. Dia cuma simbol ya si stafnya. Simbol wali kota pemukiman itu. Dan ya paling yang diambil pada keuntungan cuma dari kepopulerannya. Dia reinkarnasi Bastet nih, Pak. Oh, Bastet? Reinkarnasi. Bastet itu perempuan, ngapa lah jadi laki-laki? Memang si staf laki-laki. Tidak diceritakan. Namanya kan staf. Biasanya namanya kalau staf. Yakin? Biasanya Ini sih. tidak diceritain. Iya, mau. Cari di Google staf. Kucing laki-laki atau perempuan. Tidak ada istimewanya, misalnya pandai apa ke, pandai gini ke, masalahnya dia cuman ekornya, masalah story dia di pungut, ekornya Itulah. pendek, terus dia populer. Udah kucing-kucing yang di sirkus itu lebih mumpuni untuk jadi wali kota, target nah. Staff, nah dari Wikipedia kalau kita cari soal staff itu Objek staff wisata. adalah kucing yang merupakan wali kota dari Talkeetna Alaska dari Juli 1997 sampai kematiannya. Wow, Staff digambarkan gede. sebagai ini yang lucu nih. Staff digambarkan sebagai objek wisata. Bukan wali kota. Jadi memang dia cuma yang dimanfaatkan cuma kepopuleran aja. Apalagi ditambah dia status jadi wali kota jadi makin populer. Jadi banyak endorse juga iklan Whiskas, kok produk disebut. Iklan makanan kucing gitu. Jadi kayak artis ya. Paham. Kayak selebriti. Yang dicari tadi kan laki-laki itu perempuannya. Oh iya betul. Saya bersumpah, kata si staf, tidak akan mengkhianati, memenuhi janji-janji. Tidak masih kucing. Ya, mantap tuh. Ya, berarti tujuannya cuma meningkatkan pariwisata di Talkeetna. Iya. Ini. Lewat pengangkatan, Ini ada fakta yang sensasi. yang cukup sensasional. Staff ditampil dari Wikipedia ya. Staff ditampilkan dalam upaya untuk memprotes pemilihan Senat AS 2014 di Alaska ketika orang-orang mendesak para pemilih untuk menulis staff di surat suara. Staff ditampilkan dalam sebuah video yang mengkritik kandidat Senat dari Partai Demokrat dan Republik. Oh, jadi kan ini juga bagian dari demonstrasi kan terhadap pemerintahan pada saat itu. Protes. Nah. Udah malas dengan dua partai besar itu. Bisa jadi dan Karena malah asik jalan-jalan ke pemukiman warga. Aduh. Jangan disebut namanya. Banyak. Ya. Apa? Cuman pas kampanye doang. Tapi susah jadi presiden tuh. Iya, Trump ya tuh waktu pertama jabat sekali dia main golf tuh dikalahkan orang. Ayo, apa ya? Main golf doang, Kan, kerja dong. kan dilantik. Terus beberapa hari kemudian dilantik dia pergi ke lapangan golf bukan ngurusi Bukan ngurusi undang-undang, ngurusi apa. Malah main Udah jadi berita. Padahal kan sasa ya manusia main golf. olahraga dia ada ujian gitu kan. Sudah buncit kan. Olahraga golf kan bukan ada capek-capeknya, kayaknya cuma jemur doang.
Mau jalannya pakai KD itu mobil biji. Pakai apa? Pakai KD? Bawa KD kan yang dicari olahraganya kalau ke jalan kayak jalan itu kan bergerak sama ngayunnya tuh. Tapi topak golf itu berat gak sih? Lumayan ringan. Ada bebannya mungkin. Lumayan main berat. Tapi tidak seberapa lah kayak daripada akan lupain. Itu beda dong. Yang dicari cuma jalannya itu olahraga golf tuh. Apalagi kalau nggak ada jalan malah hilang jadi olahraga. Cuma jemur doang. Aduh, malah jadi ngomentarin golf nih. Tapi kan lanjut ke ini. Jadi omongan orang Lister nih kalau dia curi makanan kan. Oh, iya. Curi makanan ada sih. Maksudnya insting hewan kucingnya masih ada dari ketika dia jadi luar kota kan. Dia ini loh, sering sore-sore itu pergi ke restoran ininya loh. Iya kan? Mana? Ini di atas. Tiap sore staf pergi ke restoran terdekat dan minum air yang dicampur katnip. Apa tuh katnip? Atau gelas anggur. Anak tuh. Atau gelas margarita. Mabuk gak mati? Waduh, mabuk. dia suka nyimeng. Nyimeng margarita bukan nyimeng. Apa tuh? Air alkohol. Berulang-ulang kali telah ku katakan. Bunga warna pink. Oh, yang di Harvest Moon ada nih tanaman kayak yang disukain sama Popuri. Iya, Bek. Kembang pink yang disukain sama Popuri. Oh iya, kembang pink. Tapi kecil-kecil ya, di Harvest Moon cuma 1 biji gitu. Besar. Kecil-kecil kok buah. Nanti gambarnya tarik link sini Pak editor. Banyak benar gambar. Oh, banyak benar. Siapa editor? Berarti dia masih curi-curi makan, masih. Pada datang memang sengaja disuguhin orang kayaknya sini. Karena udah jadwal pasti. Udah kemanjaan berarti, udah kemanjaan dah. Banyak. Udah pola dia dah. Setiap sore katanya. Berarti memang udah rutin. Pasti restorannya banyak. Ada rumah makan Umi, ada Imelda, Aduh, promosi makanan daerah. ada Leo, banyak. Kan Semua makan sana tuh makanan tempat saji semua kan, rata-rata kan. Iya, betul. Kalau di sini kan, sini apa? bahagia dia makan rendang. Makan ayam. Sudah gizinya. Gizinya tercukupi. Ayam geprek, apa lagi? Ayam gepuk, ayam penyet, ayam goreng, ayam kok ayam semua. Ayam gepuk, ayam geprek, ayam mancau satu-satuan. Oh, bahas benar. Satu jenis. Ayam dikasih sambal itu tuh. Tapi ya. Kalau menggambarkan pedas tuh meletop apa? Melepoh, mengecon. Nah, gitu. Lagi Melepar. pakai nama-nama iblis. Itulah dia. Jadi semoga kalian terhibur walaupun memang ya tujuan kami memang mau menghibur sih bagi yang mau nonton. Dan semoga kalian tidak ikut-ikutan bertingkah laku aneh seperti beberapa orang yang tingkah lakunya aneh terhadap hewan peliharaannya walaupun itu sudah mati, meninggal. Kecuali Anda jadikan mumi. Ya, jadikan mumi memang bukan berlaku aneh. Enggak lah. Memang itu Itu aneh. masjid kok gitu. Memang enggak aneh masjid berarti. Kan itu zaman dulu, kalau sekarang Apa salahnya? iya sih, tidak salah juga. Mati dulu. Ini jangan cekik dulu. Jangan cekik dulu. Itu maksud aku. Kalau manusia yang dijadikan mumi sama sekarang gimana? Kupu-kupu. Banyak kok. Manusia dijadikan mumi sekarang. Banyak kok ini. Ada juga mumi ada. Identifikasi Malah ada si borak. anaknya yang enggak mau ditinggal sama nenek emak aduh. Dia udah tinggal di tugasnya sampai dicium-cium mayatnya. Mungkin itu bisa jadi pembahasan yang lain karena dia mengumpulkan fakta informasi yang lain. Jadi ya untuk sekarang beberapa hal aneh yang dilakukan manusia terhadap kucing kita Cukup sampai di sini. Bisa sini. Kalau ada hal-hal yang ingin dibahas. Belum, tapi setuju tak kok semuanya? Oh, setuju enggaknya? Semua dari yang dibuat orang tadi itu. Mungkin cuma yang wali kota tadi ya. Kayaknya sisanya yang Saya lainnya tidak setuju kalau wali kota jadi kucing. bukan. Maksudnya itu masuk hal aneh atau enggak gitu. Oh, Kalau yang kucing jadi wali kota mungkin itu memang hal aneh yang termasuk. Cuman kayak yang sisanya selebihnya kayaknya lebih kepada pembunuhan. creepy. Lebih kepada hal-hal menyeramkan manusia yang dilakukan manusia terhadap kucing. Aku sama yang drone tadi, drone sama wali kota. Oh, drone masih ya? Drone. Iya. Aku mumi. Drone. Hah? Berarti itu aneh. Oh, dicek. Ada pemanfaatan mumi sebagai pupuk, iya aku setuju. Ya itunya. Anehnya. Dan aneh endaknya, bukan setuju endaknya. Anda apanya ini kan? Apa sih dibahas? Setuju anehnya. Oh, setuju anehnya. Oh, setuju Ayo. anehnya. Iya. Yes. Wali kota sama yang drone lu aneh sekali lah. Ya, menerapi mumi aneh enggak lah. Dia mengagungkan kucing tapi kalau mau untuk dewinya tapi harus dibunuh. Aneh. Betul juga ya. Betul juga ya. Logiknya gimana itu? Tapi ya Tanyakan nenek moyang Anda. tapi mungkin kalau Anda hidup di zaman itu mungkin itu berpikir hal yang wajar. Kan saya tidak. Kalau seandainya ya udah tidak bisa dibaca. Tidak tahu zaman sekarang hal yang tidak wajar misalnya bunuh kucing, tapi tidak tahu berapa tahun ke depan
Gitu. Tapi jadi hal yang wajar. Jadi bunuh manusia juga wajar. Bisa jadi juga. Bunuh nyamuk juga tidak wajar. Iya betul. Sekarang kan wajar bunuh nyamuk. Mungkin nanti udah ada hak asasi nyamuk. Nanti dibikinkan obat nyamuk kan? Dia sembuh. Tapi pengen aku nurunkan haknya kucing lah. Asaku terlalu tinggi kucing derajatnya. Terlalu tinggi. Sampai orang salah sebut ya langsung jadi kasus. Wow, siapa Beda kan? Aduh. Udah lah. Jadi kalau jika misalkan ada yang ingin dibahas, rekomendasi hal aneh lain atau info-info menarik dan aneh lainnya, boleh kalian sarankan di kolom komentar. Dan jangan lupa unsubscribe. ya, subscribe, oke. Dan bye. Dah.